Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari 12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakanlah kepadanya, beginilah pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu, dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan," jawab mereka. Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik orang itu sekiranya tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyaut, "Bukan aku ya Rabi?" Jawab Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudari kasih dalam Tuhan, kita bisa menggambarkan peristiwa di mana Tuhan itu perasaannya seperti apa. Coba kita bayangkan begini. Kalau panjenengan duduk bersama dengan orang-orang yang memusuhi panjenengan, dan orang itu merencanakan sesuatu yang negatif pada panjenengan, gelem ora lungguh bareng, mangan bareng, kembulan bareng, mungkin kalau itu satu piring gitu ya, minum-minum bersama, bisa nggak? Tahu bahwa orang ini yang di depan panjenengan ini adalah orang yang mau mencelakakan panjenengan. Bisa makan seperti itu? Kita bisa melihat Tuhan Yesus tahu para murid yang mau untuk mencelakakan dia. Yudas Iskariot duduk bersama dengan dia, makan bersama dengan dia, bahkan Tuhan memberikan roti kepadanya dan diterima oleh Yudas. Kita bisa melihat emosi Tuhan bagaimana. Dan Tuhan tahu dia mau mencelakakan. Tetapi kita bisa melihat kebesaran Tuhan terlihat di sana. Sebelum itu terwujud, Tuhan masih mengakui dia sebagai salah satu dari 12 rasul itu. Masih niat. Tetapi pada saat terwujud, ya, dia tidak bisa lagi kembali untuk mengulang supaya jangan melakukan itu. Kita bisa melihat di sana, oh Tuhan, ini ternyata sungguh-sungguh bisa membedakan antara ini masih niat dan ini sudah terwujud. Dan dia bisa untuk tetap hidup bersama dengan mereka. Ibu bapak, saudari terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat problem itu yang dialami oleh Tuhan. Nah, bacaan ini mau mengajak apa untuk kita? Bacaan ini mau mengajak kepada kita
supaya kita tetap rendah hati. Rendah hati untuk apa? Rendah hati untuk bisa melakukan yang terbaik walaupun yang kita hadapi adalah orang yang sungguh mau mencelakakan kita. Kita tetap memberikan yang terbaik. Karena identitas kita sebagai orang Kristiani adalah memberikan Tuhan kepada mereka. Kristus sebagai identitas kita, inilah yang mau kita berikan kepada orang lain. Ibu bapak, saudari-saudari kasih dalam Tuhan, Tuhan mengajari kita tetap tenang, tetap sadar, tetap waspada. Kalau memang Tuhan menghendaki, walaupun kita mau mencoba untuk menyembunyikan diri kita, tidak akan bisa. Buktinya Tuhan sendiri itu setiap kali kegiatan malam mungkin orang-orang Yerusalem tidak tahu Tuhan ada di mana, Tuhan ngapain. Hanya para murid yang tahu. Maka para murid pun di sana Yudas itu mencari kesempatan untuk membocorkan rencananya. Dengan seperti itu kita bisa melihat ada sesuatu bahwa kita pun hendaknya walaupun kita sudah menyembunyikan diri, kalau itu memang sudah menjadi kehendak Allah, Allah akan menangkapnya juga. Maka selama kita berlindung dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Tapi kalau Tuhan memang menghendaki sebagai salah satu cara untuk kita menunjukkan identitas kita sebagai pengikut Tuhan, maka terjadilah. Maka ibu bapak, saudari saudara kasih dalam Tuhan, duka cita, celaka, atau sesuatu yang membuat kita tidak nyaman pasti sudah menjadi istilahnya bukan rencana Tuhan, enggak, tapi sudah ada di dalam koridor bahwa Tuhan memang mau untuk supaya orang ini tegar, orang ini kuat, orang ini mampu untuk mengatasi kelemahannya. Maka kita hendaknya bangga dengan Allah yang senantiasa mau untuk menyelamatkan kita, senantiasa bangga dengan punya Allah untuk menegakkan kita, meneguhkan kita, mendampingi kita. Selamat merenungkan.